tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya. Sebenarnya saya tuh udah 1 bulan, berapa hari ya? 1 bulan itu udah baca Alkitab Kristen gitu. Hmm. Terus cuman saya takut sama keluarga gitu. Cuman karena saya berdiskusi sama teman saya. Kami berdiskusi terus aku tuh penasaran siapa sih yang beda gitu sama yang apa yang aku imani gitu. Hmm. Terus gini, yang menciptakan langit dan bumi dan juga semua gitu kan, manusia juga. Di situ yang membuat aku tuh bertanya-tanya, yang memberikan keselamatan gitu kan. Walaupun kita itu yang sudah berbuat baik, bersedekah, ada yang tidak efektif di mata Allah gitu. Maksudnya tidak efektif di mata Tuhan gitu kan. Terus itu yang jadi pertanyaan saya tuh gini, Mbak. Walaupun kita sudah berbuat baik dimanapun gitu kan, tapi tetap tidak efektif di mata Tuhan gitu. Jadi ada keselamatan gitu sama manusia yang katanya yang berdosa gitu. Seperti tadi yang Mbak bilang kan, Yesus yang memberikan keselamatan untuk manusia. Terus yang menjadi pertanyaan saya gini, Mbak, itu tadi yang memberikan keselamatan kita sama manusia, memberikan keselamatan Yesus kepada manusia itu gitu, yang lewat apa gitu, Mbak? Semuanya kembali lagi bergabung lagi bersama saya di sini Leonardo Sirait di Gereja YouTube. Saat ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya menarik untuk diangkat ya, untuk dibahas. Ya, kita saksikan dulu ya. Selamat malam Aisyah. Halo, selamat. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang kerup dan serufin itu apa ya bedanya? Kerup dan Serufin, serufin ya? oh iya, kakak maaf, kakak agamanya apa? Muslim. Tuh, tumben nanya seperti beda ya sama yang lain. Iya, soalnya Emang kamu dapat dari teman aku gitu. Aku membahas tentang Alkitab gitu. Sama teman aku. Jadi aku tuh baca-baca, penasaran gitu, baca-baca Alkitab gitu kan. Aku baca terus tentang apa gimana, siapa yang menciptakan langit dan bumi gitu kan. Kami membahas-bahas itu, sharing gitu kan. Itu makanya aku tanya, Tuhan itu menciptakan manusia segambar dan rupa kita gitu kan. Bedanya dengan menciptakan malaikat itu tidak segambar dengan Tuhan gitu. Apa benar gitu ya? Iya, malaikat memang nggak ada dijelaskan dalam Alkitab bahwa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Tetapi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, tadi kamu tanya apa beda kerub dan kerubim ya? Iya. Kerub dan kerubim sama aja sebenarnya. Itu bentuk jamaknya aja itu kerubim. Bahwa kerubim itu atau kerub itu adalah malaikat, makhluk surgawi. Serufin itu apa? Itu malaikat juga ya? Iya. Kerub atau kerubim itu bentuk jamaknya. Jadi mereka itu makhluk surgawi, saudariku. Oh, jadi yang ini tuh apa namanya? Kita itu malaikat itu nggak segambar dengan manusia ya gitu maksudnya? Iya. Nah, kenapa manusia jatuh dalam dosa diampuni sama Tuhan Yesus, tetapi malaikat tidak? Karena malaikat ini kan makhluk roh ya, makhluk yang abadi.
sebab mereka makhluk roh. Yang kemudian mereka diciptakan bukan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kemudian juga sudah ada ketetapan ya, sekali malaikat itu jatuh dalam dosa, mereka kekal dalam dosanya. Nah, kalau manusia mendapat pengampunan ya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kembali ke debu tanah dan semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karena begitu besar cinta kasihnya datang ke dunia ini, kita mendapat pengampunan karena yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, manusia jatuh dalam dosa bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena disesatkan oleh iblis. Begitu. Iya, Jadi- seperti itu. Jadi gini, maksudnya aku ceritakan tentang apa ya, kemarin yang dibahas itu tentang Suaranya kurang kencang, cantik. ini Nah, gini ini. loh Mbak. Heeh. Itu masalahnya aku yang menceritakan tentang wahyu gitu loh Mbak. Mm-mm. Wahyu, maksudnya gini, katanya kan kalau orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, Mm-mm. mereka itu apa namanya, ketika Yesus datang ke dunia, Yesus datang Suaranya makin jauh lagi. gini ya. Heeh. Udah dengar nggak Mbak? Iya, mikrofonnya dekatin ke mulut aja, cantik. Oh, oke. Iya. Ini gini loh Mbak. Ketika Yesus datang ke dunia, Mm-mm. orang yang percaya kepada Tuhan Yesus katanya diangkat ke surga. Terus ketika apa namanya tadi yang dibilang teman aku tuh penghakiman tatah putih ya. Itu apa ya Mbak? Penghakiman tatah putih itu apa ya? Oh, mungkin yang ini kali dibacanya ya. Saya baca dulu. Itu aku kurang ngerti deh kemarin pembahasan kami. Iya. Yaitu Wahyu 20 ya. Penghakiman tahta putih itu ya. Iya. Lalu aku nanti kamu bisa bacalah Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Apa namanya? Wahyu 20. Wahyu Iya, 20 ayat 11 sampai 15 Oh, ya. Wahyu 20 ayat. Tapi lebih bagus lagi sih kalau membaca Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu ya supaya paham. Oke. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu ya. Lalu dibuka Itu, semua kitab. Gini Mbak. Mm-mm. Itu besar dan kecil itu bilangkan siapa ya? Maksudnya itu apa ya? Besar dan Oke. kecil itu Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia itu ini bukan kan manusia ya? ya bentar, dia itu bentar. Kita baca mulai dari 11 ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dia ini kamu tahu siapa? Yang duduk di atas tahta? Iya, nggak kurang tahu Mbak. Itu siapa ya? Yesus Kristus. Oh. Ya. Ya, Yesus Kristus. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit tidak ditemukan lagi tempatnya ya. Jadi yang duduk di atas tahta putih itu adalah Tuhan Yesus Kristus ya, yang duduk di atas tahta kerajaan surga itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Maksudnya semua umat manusia di dunia ini saudariku. Ya. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi setiap orang yang tidak ditemukan namanya di kitab kehidupan cantik, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi mereka dihakimi menurut perbuatannya sendiri. Tapi ingat, tidak ada yang bisa selamat atau masuk surga oleh karena perbuatannya. Karena manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itulah
Jadi Hukuman kalau yang terakhir bagi orang-orang yang akan dihakimi nanti di hari kiamat, saudari. iya, maksudnya gini, Mbak. Jadi kalau misalkan orang yang berbuat baik memberikan sedekah itu nggak masuk surga gitu ya? Gitu ya, Mbak? Oke, saya baca ayatnya ini ya. Ah, Bentar. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi firman Tuhan menuliskan ya di Yesaya 64 ayat 6, sebaik apapun manusia ya, kalau di luar Kristus itu kesalehan mereka, kebaikannya itu seperti kain kotor. Karena apa? Karena di luar Yesus manusia itu bios, Kak. Bios itu hidup tapi tidak hidup, mayat hidup. Itu di luar Kristus. Nah, orang yang mau berbuat baik ya, dia harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus, Kakak, supaya dibaharui dulu tubuh, jiwa dan rohnya. Karena di luar Yesus semua manusia itu manusia yang mati, ya, manusia yang bios, hidup tapi hanyalah mayat hidup. Karena apa? Hidup kita kan orang manusia ini 100 tahun saja di depan Tuhan itu 1 second detik. Jadi hanyalah manusia yang mati. Jadi sebaik apapun dia tidak akan bisa membawa dia masuk kerajaan sorga, ya. Tetapi di Efesus, ya bentar dulu, di Efesus 2 ayat 8 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini selamat bukan karena perbuatan baik, karena di luar Yesus dia melakukan sebaik apapun itu seperti kain kotor. Tetapi di dalam Yesus ya, karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kita menjadi ciptaan yang baru, ya. Sehingga di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang tadinya kita mati, di dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru. Gitu, cantik. tadi kan teman aku nanya gini, aku kan sharing sama teman aku, terus katanya gini, orang yang tidak percaya akan binasa. Dia udah tunjukkan satu firman, cuman kenapa bisa gitu ya? Maksudnya Yesus itu emang Tuhan ya, Mbak? Iya. Begini saudari, saya jelaskan secara singkat saja dulu ya. Kenapa di luar Yesus itu binasa atau tidak bisa berbuat apa-apa? Ya memang betul, di Yohanes 15 ayat 5, ya di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Begini cantik, awal mula manusia diciptakan ya, itu untuk hidup kekal. Jadi manusia itu diciptakan, ingat ya, manusia diciptakan dirancang hidup kekal, bukan untuk mati, ya. Dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Beda dengan malaikat ya, Mbak? Beda. Nah, kemudian kita juga diciptakan diberi kehendak bebas atau free will. Namun di dalam kehendak bebas atau free will kita ada juga hukum, ya. Di Kejadian 2 ayat 17. Saya baca ya. Oke, saya baca dulu Kejadian 2 ayat 16 ya, di mana ada free will dan ada juga hukum ya, peraturan. Di dalam free will itu ada peraturan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu free will ya, kehendak bebas. Kemudian di ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini hukum ketetapan. Ya, ini hukum yang tidak bisa ditarik kembali dan kekal abadi selama-lamanya. Kemudian Adam dan Hawa melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17. Ingat ya, jikalau mereka melanggar, mereka pasti mati ya. Nah, kemudian iblis menghasut Adam dan Hawa ya untuk melanggar hukum ini. Karena memang sejak semula iblis ini menginginkan kebinasaan manusia ya. Dia mengajak manusia memberontak kepada Allah. Karena awalnya juga dia memberontak ya. Sehingga Adam dan Hawa lebih mengikuti keinginan atau perkataan iblis dibanding Tuhan. Sehingga mereka melanggar hukum ini. Nah, ketika Adam dan Hawa melanggar hukum ini, tentu saja hukum ini berlaku bagi manusia. Gak bisa dengan begitu saja Tuhan mengampuni ya, atau ketika Adam dan Hawa minta maaf, ngomong seperti ini,
Maafkan aku Tuhan, ampuni aku. Aku memang sudah melanggar Kejadian 2 ayat 17 bahwa apabila aku memakan buah pohon pengetahuan aku pasti mati. Tapi tolong ampuni saya Tuhan, saya akan berbuat baik, saya akan bertobat gitu ya. Apakah Tuhan boleh menarik hukumnya? Cantik, saya tanya sama kamu. Tidak bisa kan? Iya. Ya, karena dia adalah Tuhan yang setia kepada janji-janjinya dan hukumnya ya. Tentu saja tidak bisa. Memberikan ajab ya. Loh, bukan masalah ajab. Maksudnya Kejadian 2 ayat 17 itu kan sudah dilanggar. Istilahnya, kamu nggak boleh makan ini. Kalau kamu makan ini pasti kamu mati. Nah, mereka melanggar. Pasti mereka mati dong akibat dari pelanggaran itu. Nah, Adam dan Hawa kenapa mengalami kematian? Dan manusia keturunannya juga mengalami kematian. Karena melanggar hukum itu, Cantik. Hukum Jadi Adam dan Hawa Tuhan kan, ya? iya. Jadi mereka mati. Nah, manusia yang mati ini, ya, bagaimana cara Tuhan supaya manusia tidak selamanya mati kekal dalam dosa, ya, mati terkutuk di dunia kematian tanpa melanggar hukumnya yang Kejadian 2:17. Ya, Iya. salah satu cara yang terbaik dari Tuhan tanpa menyangkali firman-Nya, dia turun dalam rupa manusia. Sehingga, ya, ketika Adam dan Hawa melanggar hukum di Kejadian 2:17, di situ kan ada kata mati kalau dilanggar. Berarti kita berhutang nyawa kepada Tuhan, Cantik. Ya, berhutang nyawa di mana kita semua manusia yang mati. Nah, bagaimana Ini caranya? manusia yang berhutang gitu. Berhutang. Iya, berhutang nyawa supaya kamu hidup kekal. Harus ada yang menggantikan nyawa yang kudus. Ya, nyawamu itu harus diganti dengan nyawa yang kudus. Kan manusia sudah berdosa semua tuh. Nyawa manusia sudah berdosa. Nah, harus ada nyawa yang kudus, Cantik, untuk supaya kita bangkit kembali hidup kekal. Nyawa siapa? Nyawa Yesus. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi gini, di luar Yesus kita binasa, di dalam Yesus kita hidup kekal. Gak ada keselamatan tanpa itu ya. Iya, karena manusia yang mati gimana mau berbuat baik kan gitu. Iya. Tadi itulah maksudnya aku baca-baca juga di Kejadian. Tapi itu tadi pembahasan kami tentang malaikat gitu kan. Yang satu malaikat itu dia itu diciptakan tidak serupa dengan maksudnya gini, tidak segambar dengan Tuhan gitu. Tidak segambar dengan Allah gitu. Iya, jadi gini, memang kami itu berbeda dari semua agama di dunia ini ya. Orang Kristen itu percaya dulu kepada Tuhan Yesus, ya, dibaharui dulu tubuh, jiwa, dan rohnya, baru bisa berbuat baik. Nah, artinya di luar Yesus tidak bisa melakukan apapun. Tetapi di dalam Yesus kita memiliki hidup kekal. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Tuhan Yesus telah memberikan kita pengampunan atau kehidupan kekal. Nah, makanya orang Kristen melakukan kebaikan bukan lagi supaya masuk surga, Cantik, tetapi meresponi kasih karunia keselamatan yang diberikan kepada kita. Iya, oh iya Mbak. Ini juga aku masih banyak mau memahami tentang Kristen juga. Iya, boleh, Nggak Cantik. salah kan, Mbak? Boleh, silakan dengan Oke, senang oke. hati. Oke, makasih ya Mbak. Makasih karena sudah mau menjawab pertanyaan saya gitu Mbak. Oke Mbak. Iya, ya. Kalau ada lain kali mau ditanya, boleh naik lagi, Cantik ya. Terima kasih sudah bertanya ya. Ya, tepuk tangan buat Aisyah Siti yang cantik dan manis. Waalaikumsalam. 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 45 menit kemudian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Allah kami. Oke. Aisyah Siti, ya, ada lagi yang mau ditanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya. Sebenarnya saya tuh udah 1 bulan, berapa hari ya? 1 bulan itu udah baca Alkitab Kristen gitu. Terus cuman saya takut sama keluarga gitu. Cuman karena saya berdiskusi sama teman saya. Kami berdiskusi terus aku tuh penasaran siapa sih yang beda gitu sama yang apa yang aku imani gitu. Terus gini, yang menciptakan langit dan bumi dan juga semua gitu kan, manusia juga
di situ eh, yang membuat aku tuh bertanya-tanya, gi- yang memberikan keselamatan gitu kan. Walaupun kita itu yang sudah berbuat baik, bersedekah, ada yang tidak efektif di mata Allah gitu. Maksudnya tidak efektif di mata Tuhan gitu kan. Terus itu yang jadi pertanyaan saya tuh gini, Mbak. Walaupun kita sudah berbuat baik dimanapun gitu kan, tapi tetap tidak efektif di mata Tuhan gitu. Jadi ada keselamatan gitu sama manusia yang katanya yang berdosa gitu. Seperti tadi yang Mbak bilang kan, Yesus yang memberikan keselamatan untuk manusia. Terus yang menjadi pertanyaan saya gini, Mbak, itu tadi yang memberikan keselamatan kita sama manusia, memberikan keselamatan Yesus kepada manusia, itu gitu, yang lewat apa gitu, Mbak? Jadi bedanya gitu, Mbak, maksudnya bedanya Roh Kudus sama Bapak itu apa ya, Mbak? Itu maksudnya. Karena ada 3 pribadi gitu, itu yang membuat saya tuh bingung gitu, Mbak. Iya, oke, begini saudariku ya. Memang betul. Manusia memang di luar Kristus, kalau mereka melakukan kebaikan, amal, tetap mereka akan mendapatkan apa yang mereka perbuat. Ya, apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai. Contohnya ada non-Kristen yang melakukan kebaikan, dia tetap akan mendapat kebaikan, tapi ingat selama di dunia saja. Ya, contohnya kalau dia murah hati, suka membantu, dia juga rezekinya akan diberkati gitu ya, akan melimpah juga rezekinya. Tapi dia suka pelit gitu kan, dia juga pasti akan susah atau untuk mendapat rezeki ya. Nah, kalau dia mencuri ya dia akan dihukum ya, masuk penjara ya. Ya paling tidak kalau dia melakukan kebaikan selama dia hidup, dia pasti mendapat kebaikan. Dan sebaliknya kalau dia melakukan kejahatan, ya dia akan mendapatkan yang buruk gitu. Tapi selama hidup saja di dunia. Namun tidak untuk nanti di akhir zaman. Ya, di hari zaman ketika Tuhan Yesus datang kembali, semua amal kebaikan kita nggak bisa membawa kita masuk surga, hanya melalui darah Kristus. Karena ya semua manusia sudah berdosa. Jadi kita harus membutuhkan darah yang kudus, darah yang mulia supaya bisa layak masuk surga. Nah, kemudian tadi apa bedanya Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya? Itu satu. Itu satu ya. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu. Dan kalau kita sudah menyembah Tuhan Yesus, sudah menyembah Bapa. Yohanes 5 ayat 23 Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa memuliakan anak atau menghormati anak sudah memuliakan atau menghormati Bapa. Tetapi barang siapa menolak anak, dia juga menolak Bapa. Dan Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau kita lihat konteksnya, kenapa Tuhan Yesus menyatakan akulah jalan? Artinya, tanpa darah Yesus, semua manusia tidak akan bisa masuk surga. Tapi hanya melalui darah Yesuslah kita bisa masuk surga. Kemudian Tuhan Yesus menyatakan dan kebenaran, artinya dialah Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Kemudian Tuhan Yesus menyatakan hidup, artinya dia memberikan kehidupan kekal. Ya, Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku dan pengikutku pasti tidak binasa dan seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa di situ melingkupi kerajaan surga. Jadi tidak ada yang bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus Kristus. Gitu Aisyah. Ini, Mbak, cara untuk ini aku tuh ini ya pengalaman pribadi aku ya, Mbak. Aku mau cerita sedikit ya. Aku tuh pernah bermimpi, ini pengalaman pribadi aku, kalau Mbak nggak percaya itu Mbak sendiri kan. Iya. Nah, terus aku mimpi, makanya aku tadi pertama kali masuk kan ke grup Mbak, aku nanyakan grup itu kan. Terus aku bermimpi, aku bermimpi tuh, aku pikir itu Isa kan, Isa. Terus dia datang, terus ada orang yang Mbak aku di samping aku bilang itu apa namanya, bilangnya keruk katanya gitu kan. Lu tuh apa tuh keruk, bilang gitu kan. Aku nggak tahu apa itu keruk. Nah, terus aku sampai aku 2 kali bermimpi gitu, bermimpi tentang Isa gitu kan. Aku cari tahu tuh Isa sama Yesus itu sama apa enggak ya gitu. Aku tuh bertanya-tanya gitu sama teman aku sampai 2 kali gitu mimpi Yesus gitu. Maksudnya dia Isa apa Isa ini Yesus apa Isa gitu. Iya, di dalam mimpimu itu dia bilang apa? Dia bilang gini, gini, pas aku tuh sama mbak aku, dia narik kayak gitu kan. Itu ada keruk, bukan, maksudnya itu Isa katanya. Terus ada orang bilang itu keruk katanya gitu kan. Terus enggak, itu Isa gitu kan. Terus ada yang cahaya tuh kan besar, cuman aku nggak lihat, nggak terlalu apa ya, maksudnya dia tuh besar gitu. Terus dia bilang marilah gitu kan. Terus aku bilang sama, aku 2 kali mimpi Isa gitu. Terus aku bilang sama teman aku tuh, Isa itu sama Yesus itu sama apa enggak ya, bilang gitu. Soalnya aku mimpi marilah ikutlah katanya gitu. Oh, marilah ikutlah aku gitu. Iya gitu. Iya, itu gini. Iya. Gini, cantik. Menurut kamu memang karena selama ini kan kamu menganggap Isa itu Yesus. Ya itu nggak apa-apa gitu kan, karena menurut kamu. Nah,
Tapi kalau dia bilang marilah ikut aku, seperti itu dia bilang. Iya, iya Mbak. Itu ada ayat Alkitabnya juga cantik di Matius 11 ayat 28. Marilah Oke. kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikutlah aku. Memang ada ayat Alkitab seperti itu cantik. Ikutlah aku, marilah kepadaku, percayalah kepadaku, jangan gelisah hatimu. Itu memang ajakan Tuhan Yesus, ajakan juru selamat. Jadi memang ya kalau betul itu mimpimu itu ya Tuhan Yesus menjamah kamu, memanggil kamu sebagai anaknya, itu sih menurut saya gitu. Kalau Iya. mimpimu itu benar. Iya, makanya itu tadi kan aku mimpi kedua kali itu kan. Terus aku tuh gimana ya, kayak itu merasa itu kayak adem, Adam sama Tuhan Yesus ya. iya adem, rasanya tuh damai gitu kan. Oh haleluya, Aku, haleluya. Nah, ini keluarga aku tuh nggak tahu ya. Aku tuh pernah pergi bersama teman aku yang berdiskusi sama teman aku yang Kristen. Terus dia ngajak aku ibadah gitu kan. Aku tuh gimana ya, kayak takut gitu sama keluarga gitu. Hanya cara diam-diam aja gitu, hanya sekali aja, satu sekali aja. Gitu. Oh, ini aja aku tuh beli. Memang umur kamu udah berapa, Isa? Umur aku tuh udah 24 tahun. Kalau 24 kan Oh. sudah punya hak ya. ya Iya, sebenarnya tapi- sudah bisa mengambil keputusan kalau 24. Iya, tapi aku takut sama orang tua gitu. Iya. Memang banyak gitu sekarang anak-anak muda udah percaya Tuhan Yesus, cuman mereka takut sama, makanya mereka udah percaya Tuhan Yesus tapi di KTP-nya masih agama yang lama. Iya, Banyak seperti itu sih. Teman aku tuh nyuruh aku tuh, ya dia kasih saran gitu kan. Dia juga di gerejanya sebagai hamba Tuhan katanya gitu kan. Terus dia membawa aku tuh, kalau kamu sudah yakin memang Yesus itu sebagai Yesus yang kami imani itu, kata teman aku, sebagai Tuhan, dia tuh sebagai kalau kamu sudah yakin itu sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, ya udah kamu ikut aja, nggak usah gimana ya. Itu kan hak kamu sendiri untuk memilih kepercayaan kamu sendiri gitu. Kata teman aku. Terus aku juga ada sedikit bimbang gitu kan. Maksudnya aku mau tanya sama Mbak, Isa Al-Masih dan Yesus itu sama atau gimana gitu Mbak? Coba beri penjelasannya gitu Mbak. Ya kalau Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran sama Tuhan Yesus sih berbeda. Cuman karena kamu menganggap selama ini Yesus itu Isa, kalau dia ada katakan di dalam mimpimu ikutlah aku, ya saya pikir itu Tuhan Yesus yang memanggil kamu kan gitu. Oh, jadi Isa Al-Masih itu Yesus gitu ya Mbak? Ya kalau maksudnya gimana ya? Oke silakan Pastor atau gini. Saya coba bantu ya Aisyah, Baik. Pastor izin sebentar. Ini Aisyah, kamu mesti konfirmasi dulu Iya. dengan jelas di dalam mimpimu bagaimana mungkin kamu bisa menganggap itu Isa. Karena di dalam Al-Quran Isa itu tidak pernah diketahui seperti apa wajah bentuk rupanya. Dan memang di dalam Al-Quran sendiri tidak pernah ada kata-kata yang keluar dari Isa seperti mari ikutlah aku atau sebagainya yang mengarah seperti itu. Betul apa yang dikatakan karena kata-kata itu hanya ada di dalam Alkitab keluar dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, jikalau kamu masih mempertanyakan apakah Isa alaihi salam yang ada di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, itu adalah dua orang yang berbeda. Jadi, kamu harus konfirmasi dulu apakah benar yang di dalam mimpimu itu seseorang yang lebih mengarah kepada Yesus Kristus, bukan kepada Isa yang memang di dalam Al-Quran itu tidak bisa wujudnya, bentuknya juga tidak diketahui, gambarannya seperti apa tidak bisa diketahui. Itu betul. Iya, karena di dalam Alkitab Tuhan Yesus ada menyatakan ikutlah aku, marilah kepadaku. Kalau Isa kan nggak pernah ngomong seperti itu. Iya. Jadi itu pasti Tuhan Yesus gitu. Iya, itulah aku mimpi yang kedua. Itulah tadi aku bilang terakhir kali dia Yesus Isa ya berkata sama aku seperti itu. Jadi itulah yang makanya aku sampai lihat juga kan di hadis juga nggak ada yang menjelaskan seperti itu gitu. Jadi aku tuh Oke. bertanya-tanya gitu kan sama teman aku juga. Terus aku juga sudah gimana ya, aku waktu bermimpi juga aku tuh nangis gitu. Aku jam 3 subuh tuh bangun, terus aku mau sholat gitu kan. Terus kayak gitu, kayak tertekan gitu, jiwa aku tuh kayak tertekan gitu, nangis gitu kan. Terus itu udah gimana ya, kayak mimpi aku tuh yang kayak seperti dibilang teman aku gitu, maksudnya penjelasan dari teman aku gitu kan. Terus pertama kali ya aku dibawa dalam ibadah dia, gereja dia, tuh aku merasakan tuh damai gitu, yang nggak pernah aku rasakan selama aku haleluya. hidup di dalam dunia ini Puji gitu. Tuhan. Eh, Oke, Aisyah gini, sebentar izin Iya ya. Mbak. Malam ini kamu sudah dapat kebenaran yang sesungguhnya bahwa Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran itu bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Malah maka dari itu alangkah baiknya mulai sekarang kamu sudah bisa memisahkan atau meninggalkan Isa alaihissalam itu untuk tidak lagi disamakan dengan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Isa yang di dalam Al-Quran itu hanya manusia sebatas nabi. Sedangkan Yesus Kristus di dalam Alkitab itu dia adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Jadi karena dia Allah atau Tuhan itu sendiri, makanya dia sanggup memanggil orang-orang yang dipilihnya, yang dikasihnya seperti kamu, entah melalui mimpi, entah melalui perkara-perkara pribadi lainnya. Nah itu perbedaan yang sangat menyolok ya.
Jadi jikalau memang ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hatimu ketika temanmu itu mengajak kamu beribadah dan ada kerelaan juga kamu untuk pergi beribadah, artinya kamu memang betul apa yang kata karena kamu sudah mendapatkan panggilan atau gerakan dari Allah itu sendiri untuk bisa mengenal dan menyembah dan juga menerima Allah yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk sementara kamu harus sudah bisa pisahkan bahwa Isa adalah Isa, Yesus Kristus adalah Yesus Kristus. Iya. Begitu ya Aisyah? Iya Mbak, maksudnya gini Mbak, untuk menjadi pengikut Kristus itu gimana ya caranya, gimana gitu Mbak? Oke, silakan Pastor Cipto mungkin ya. Ya, silakan. Ya, Kak Aisyah, untuk mengikuti Tuhan Yesus semudah di Roma 10 ayat 9. Bahwa kamu mengaku bukan bermegah karena amal pahala untuk menyelamatkan manusia, tapi mengaku dengan sepenuh hati dan dengan mulut kita bahwa keselamatan adalah bukan karena dari perbuatan kita, tapi dari Sang Kekal yang nusul menjadi manusia, bukan nusul menjadi benda mati. Kalau itu agama lain. Nusul menjadi manusia dan melakukan pengorbanan di atas kayu salib. Itulah Tuhan Yesus. Semudah itu, mengaku dengan sepenuh hati. Saya bacakan Semudah itu, Pastor Kak ya. Nah, saya bacakan buat Aisyah dari Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Iya, Yang semudah itu. iya Mbak. Iya Mbak, gini Mbak, maksudnya kalau misalkan gini ya, kalau misalkan kalau aku ya sebagai pribadiku, aku dalam hatiku ya ini aku percaya Kepada Yesus. Tuhan, iya Tuhan Yesus itu Tuhan gitu. Cuman Amin. Ya. takut gimana, takut sama keluarga gitu. Jadi kalau misalkan keluarga aku tuh suruh aku tuh sholat gitu kan. Jadi sebenarnya aku tuh udah gimana ya, percaya dengan Yesus itu Tuhan sebagai juru selamat gitu kan. Gimana ya kalau di Aku kasih tahu, aku pernah dulu gitu ya. Jadi karena kondisiku terbatas, aku tetap melakukan gerakan sholat, tapi di dalam doa aku menggunakan bahasa Indonesia, berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus waktu itu. Oh iya iya. Jadi aku nggak mengucapkan lagi doa-doa yang lama yang aku tanggalkan. Tapi karena memang situasi kondisi itu menuntut atau masih mengharapkan kita untuk melakukan ritual itu waktu itu keadaan terbatas ya, situasi Iya. kondisi terbatas. Jadi doaku sudah tidak lagi kepada Allah yang lain, tapi kepada Tuhan Iya. Yesus Kristus. Walaupun gerakanku masih ya seperti itu ya. Nah seperti itu. Iya iya. Itu sih pengalaman pribadi aku waktu itu. Ya, berarti Aisyah ini kan berarti udah percaya, dia tadi yang bilang udah percaya Yesus Tuhan dan Allahnya ya, tapi Iya. cuman takut ini sama keluarga. Iya, Padahal Situasi ya, kondisi. wow, haleluya, haleluya. Tapi itu Iya, sebenarnya semua orang kan berhak mengikuti keyakinan mana yang mau diikuti, betul nggak sih? Iya kan ada undang-undangnya Ada juga ya. sih, ada harga yang Cuman harus mungkin dibayar, ya. dilindungi oleh negara loh Aisyah, tidak masalah sebenarnya. Tinggal Iya. bagaimana memberi pengertian kepada orang tua, menyampaikan dengan kasih, Oke. dengan santun, dengan lembut. Iya Mbak. Kalau kamu dekatnya ke mama, kamu bicara dulu dari hati ke hati sama mama. Iya. Tentu kamu berdoa dulu. Kalau dekatnya ke papa, kamu bicaralah dengan papa. Kalau ke kakak, Nggak ke bisa, abang, Mbak. Nggak. bicara. Fanatik banget gitu, maksudnya nggak bisa gitu, nggak bisa. Kamu Karena tahu nggak pada saat kamu nawaitu niatmu itu untuk sesuatu yang baik seperti itu, Yesus Kristus bekerja sendiri loh. Dia bisa lembutkan hati orang tuamu, keluargamu, saudaramu, siapapun itu. Iya, Karena tidak ada yang amin. mustahil baginya. Amin Mbak. Ya, silakan. Mungkin ada tanggapan dari Ya. apa? Aku tersapa dulu nih Pastor Jeki nih, Pastor Jeki Sembiring. Selamat malam. Shalom, shalom, selamat malam. Ya, oke, kita sapa juga nih, ada Pastor Muhammad Paulus. Selamat malam. Shalom, Pak Pastor Muhammad Paulus. Pastor Muhammad Paulus. Shalom alaihim, Besem Hamasiyah semuanya. Selamat malam. Barakallah fil umrik innallaha semuanya. Amin, subhanallah. Sedikit tambahan Aisyah, ya saya bacakan di dalil Matius 10 ayat 37. Saya bacakan ya, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagi aku. Itu Aisyah. Lalu satu dalil lagi ya di Matius 10 ayat 33. Iya Mas. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, kamu percaya Tuhan Yesus ya? Enggak, swear aku enggak. Itu berarti menyangkal. Maka kata Tuhan Yesus, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku di surga. Itu Aisyah. Ya, tapi gini, mungkin gini, apa Aisyah, kamu kan udah percaya Yesus Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Ya, tapi enggak perlu juga karena kamu takut gitu, ya enggak perlu bilang, oh saya ini enggak usah gitu. Iya berarti aku harus berbicara terus terang dengan sama orang tuaku gitu ya. Kalau untuk sementara waktu enggak usah dulu lah gitu. Boleh saya berbicara? Atau ya silakan. Silakan Bang Muhammad. Iya, jadi begini menurut saya kontekstualnya, kita tidak bisa mengguiding dia secara media online. Kita harus bijaksana mengarahkan dia sebagai person dalam kondisi under pressure di tengah-tengah keluarganya yang kita dengar tadi, papinya seorang fanatik.
Dalam kondisi ini mau 1000 firman kita sampaikan kepada dia perlu mentor, perlu parenting, itu yang paling kita perlu tahu. Nah sekarang Aisyah ini tinggal di mana, paling Nggak dekat usah. dengan gereja apa, itu yang perlu diarahkan untuk parenting. Di DM saja lah. Ya, jadi seperti itu Aisyah. Jadi Aisyah, yang paling penting sekarang Aisyah itu belajar mengenal pribadi Yesusnya. Seperti itu. Itu yang paling penting Aisyah. Saya sah memakai gelar Kiai Aisyah. Saya ahli Quran dari masa lalu. Tapi hari ini saya juga belajar kitab dalam banyak bahasa. Tapi bukan itu yang paling penting. Tapi dalam hal ini, Aisyah harus menentukan sikap secara pribadi terlebih dahulu. A'malu binniatmu itu seperti apa? Jika Aisyah sudah berniat ingin percaya kepada pribadi Yesus sebagai satu-satunya Savior and Redeemer, sebagai Tuhan Juru Selamat dan Penebus itu, maka Aisyah harus mempersiapkan diri Aisyah. Adikku Aisyah tidak boleh gegabah dalam hal apapun. Ya, yang lain bisa ngomong mentorin, harus ngomong Tuhan lindungi. Iya, Tuhan lindungi, tapi kalau kepalamu sudah dipenggal? Iya. Saya baru pulang dari beberapa provinsi. Ya, saya bukan hamba Tuhan di dalam room ya. Saya penginjil, saya baru membimbing beberapa orang di Provinsi Lampung ini. Jadi saya kebetulan saya sedang di Provinsi Lampung ya sekarang. Aisyah di provinsi mana? Saya di Provinsi Pekanbaru. Oh, di Riau dekat dengan saya. Nanti bisa saya mentoring langsung dekat Aisyah. ini sama Nanti saya bisa mentoring atau saya mentoring anak-anak rohani saya yang ada di sana. Nanti Aisyah DM saya, nanti saya mentoring Aisyah. Oke, ya. Ya, banyak anak rohani saya di Pekanbaru. Iya. Ya, jadi begini. Aisyah harus niatkan hati dulu, teguhkan hati. Aisyahnya mau kemana? Iya, saya. Ya. Aisyah mau sudah bulat ingin percaya Yesus. Iya. Aisyah yang kedua harus cari mentor. Iya. Perlu pendampingan biar pengenalannya benar. Tanpa mentor sesat. Banyak orang sesat tanpa mentor. Karpe dewe kata orang Jawa, sak gelem-geleme menafsirkan segala sesuatu. Seperti itu. Nah, dan setelah dapat mentor, ya Aisyah yang ketiga harus dilakukan adalah punya Alkitab. Sehingga Aisyah bisa merisalah Alkitab dengan benar. Merisalah dengan benar. Sudah punya? Cuman, Punya, puji Tuhan. iya udah punya mas. Cuman ini, cuman saya lagi gimana ya, sembunyi-sembunyi gitu. membaca. Oke. Tapi Baik, Iya. Aisyah, jika Aisyah takut dengan Alkitab yang tertulis, Aisyah bisa meng-download aplikasi Alkitab di handphone Aisyah. Ya, bisa di-download Alkitab di situ ya, banyak Alkitab ya, yang lembaga Alkitab Indonesia, yang Sabda, yang Yufit banyak ya. Nah, Aisyah harus membaca. Jadi kami pun, walaupun saya gembala sidang, di sini juga ada Pastor Cipto, ada Pastor Jeki Sembiring, kami hanya bisa mengajar secara pengetahuan manusia, sangat terbatas. iya gini Tapi, masalahnya, gini masalahnya aku setiap hari tuh gimana ya, ayahku tuh periksa semua ponsel aku gitu. Jadi untuk download Alkitab gimana ya nanti, makanya Oh. aku terus Nanti DM saya, nanti saya ajari. Nggak akan ketemu di Alkitab nanti. Di handphone dibuka nggak akan ketemu. nah, Nanti aku ajari. Ya. Sampai segitunya ya diperiksa sampai handphone ya, Ya, saya. oke. Iya. Jadi begini, it's okay, Alkitab itu bisa diperiksa, bisa dihapus, oke. Tapi yang paling begini gini, pertumbuhan iman yang baik adalah dengan bergaul karib dengan Tuhan. Ya, saya rasakan itu dulu. Saya seorang yang hobi membaca Al-Quran, khatam berkali-kali. Begitu saya mengenal Yesus, saya adalah orang yang sangat hobi baca Alkitab. Ini tahun ke-13 saya jadi orang Kristen Aisyah. Hampir 30 kali saya baca Kejadian sampai Wahyu, tetap belajar baca-baca buku, tetap belajar teologi, tetap belajar semuanya. Tapi yang paling utama saya hidupi panggilan saya sebagai seorang penginjil, penggedor di garis depan. Tugas kami ya. Beda tugas saya dengan Inang Baumikana. Ya. Ya. Inang Baumikana menggedor di udara, saya menggedor di darat. Nah, gitu ya. Beda gedoran kami. Ya gitu. Jadi kalau sudah membaca Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1, Wahyu 22 ayat 21 terus diulang, engkau akan punya pengenalan tentang sudut pandang benar pribadi Tuhan, karena Roh Kudus akan mengajar. Gini mas, kalau kan gini, keluarga aku tuh gimana ya, dari sepupu-sepupu aku tuh kalau misalkan aku tuh udah bilang ke mereka tuh nanti mereka mau hujat aku ya gimana ya, gimana semuanya pada aduh gimana ya. Loh, Terus aku kan- harus bilang memang Aisyah, Aisyah listen to me. Dari tadi saya tidak bilang loh kalau Aisyah harus ngomong sama keluarga. Yang tadi yang ngomong itu Mbak Lina. Ya kan? Bukan saya. Kalau saya nggak izinkan, Aisyah ngomong kalau belum siap. aku tuh sebenarnya dalam hati aku tuh aku udah kepengen ngomong gitu, cuman itu makanya tuh udah Jadi kepengen. begini Aisyah, bedakan antara keinginanmu di bawah perasaan dengan keinginanmu karena kau ingin menyaksikan Tuhan. Iya mas. Kalau kau ingin menyaksikan karena berdasarkan perasaan, amsyong kau nanti. Habis kau. Jangan Tapi- takut-takutin anak orang atuh. Bukan ditakut-takutin, ini kebenaran. Ibu Lina berapa tahun di ladang misi? Begitu loh.
Ini bicara kebenaran. Saya menghadapi betul-betul Ibu Lina. Jadi kita harus mempersiapkan dia untuk siap secara pribadi terlebih dahulu. Di saat dia sudah siap secara iman, baru dia boleh bersaksi. Kalau belum, Aisyah udah banyak. siap nggak kira-kira? Aisyah Nah, udah itu yang merasa perlu siap kita belum? pastikan. Di dalam Seperti hati itu. aku ya, ini ya Ya, Mbak. Hmm? Kalau aku di dalam hati aku tuh aku udah benar-benar ingin siap gitu mengungkapkan semua apa yang aku rasakan dalam hati aku. Sebentar, Aisyah. Ingin siap atau siap? Bedakan dua kalimat itu. Iya, Ingin siap iya. atau siap? Gini Mas, siap gitu. Maksudnya ya Oke. siap gitu. Jadi gini, kalau misalkan mereka itu saudara aku atau sepupu aku tuh yang mau gimana ya, mau dia caci maki aku tuh segala macam tuh, ya sudahlah. Itulah resiko aku gitu kan. Karena kata teman aku tuh juga memang harus kayak gitu. Kamu dalam firman Tuhan juga gitu dikatakan, iya memang kamu harus siap dicaci itu gimana gitu, dikucilkan katanya gitu kan. Betul. Jadi aduh gimana ya Begini saja Aisyah, iya Aisyah, tidak perlu memang Iya, harus Mbak. mengungkapkan imanmu ini karena kan di sini kamu sendiri ya yang bilang ya bahwa kamu memang percaya sama Yesus itu Tuhan dan Iya. Juru Selamatmu ya, itu kan hak kamu ya. Jadi Mbak. yang perlu kamu lakukan membaca Alkitab itu, lanjutkan dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti untuk selanjutnya ya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Paling tidak Ya. mintalah kekuatan dari Tuhan Yesus, Dek ya. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa melindungimu, menjagamu. Kalau kami hanya memberikan saran gitu kan. Ya. Dan berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus adikku yang cantik karena saya percaya mimpimu itu Tuhan Yesus telah memanggilmu karena jarang-jarang ada yang seperti itu gitu kan. Kamu harus Betul. bersyukur kalau Tuhan Yesus memanggilmu ya karena memang ada ayat di dalam Alkitab ikutlah aku atau marilah kepadaku. Dan Gini Mbak, teman aku juga pernah bilang karena ada orang yang terpanggil tetapi hanya sedikit yang Sedikit terpilih. yang Itu maksudnya terpilih. itu maksudnya apa gimana Mbak? iya, maksudnya penuhilah panggilan itu kan Tuhan Yesus sudah memanggilmu ya. Iya. Penuhilah panggilan itu dan kamu setia mengikut Tuhan Yesus gitu supaya di akhir zaman nanti kamu tetap terpilih sebagai anak kerajaan sorga gitu. Karena banyak juga yang terpanggil di tengah jalan murtad atau tidak tahan dengan pergumulan atau masalah yang dihadapi akhirnya dia murtad, itu berarti nggak terpilih dia gitu. Semua orang dipanggil itu berbeda-beda deh. Ada yang melalui karena damai mendengar lagu rohani gitu ya, damai mendengar ceramah, ada yang bermimpi dan lain sebagainya, semua berbeda-beda panggilannya deh. Nah kamu penuhilah panggilan itu karena kamu kan sudah percaya ya, kamu setia mengikut Tuhan Yesus dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus deh gitu. Iya. Karena gini Mbak, karena kan gini, aku tuh udah merasakan damai dalam hati aku tuh, ada damai sama Tuhan Yesus kan. Kalau ketika aku bersama sama saudara aku, sepupu aku juga, ya itulah mereka itu gimana ya kalau misalkan aku berkata Yesus itu sebagai Tuhan aku, itulah yang jadi perkara dalam hidup aku gitu. Ya udah. Oke. Mungkin saya punya pertanyaan sama Aisyah. Aisyah sudah digembalakan di satu gereja? Belum. Nah, itu akan menjadi problem lagi nanti bagi dirimu secara pribadi, Aisyah. Yang kedua, sudah ada mentornya? Karena kata teman aku itu katanya kan, kalau misalkan sudah percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, ya kamu harus siap dibaptis katanya gitu. Ya aku kan masih apa gitu kan. Nah, justru itu saya tanya Aisyah. Kita step by step. Aisyah punya kesaksian, Aisyah punya kerinduan, itu baik. Tapi step by step itu, jadi kita bisa walking with faith itu, kita berjalan dengan iman itu sampai menuju kedewasaan benar. Nanti kamu akan menjadi orang yang tangguh Aisyah untuk bersaksi, ya kan? Bahkan kamu akan bersaksi di mana-mana tanpa kamu takut, bukan hanya di media sosial kamu bersaksi, kamu akan bersaksi face to face, kamu akan pergi ke kantong-kantong yang belum percaya, kamu akan menyaksikannya. Jadi begini, Aisyah harus punya mentor, sekali lagi itu paling penting. Harus punya gembala. Harus digembalakan dan dimuridkan. Nah, gembala itu pendeta yang menggembalakan, sehingga dia akan memuridkan kamu. Kamu akan ikuti step-stepnya, kamu akan diarahkan, dia guru bagimu. Oh iya. Seperti itu. Iya. Itu yang paling penting Aisyah. Kalau temanmu baik berpendapat, tapi ya tidak semuanya benar pendapat temanmu. Maka yang paling sederhana di saat kamu belajar sendiri mengenal Yesus itu, baca firman Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Di dalam proses itu kamu akan mengenal pribadi itu dengan benar. Satu. Ya, dan yang paling penting digembalakanlah. Ya. Digembalakanlah. Iya Mas. Iya, itu tadi maksud aku Mas, pertentangan dengan saudara aku gitu aja Mas. Cuman itulah yang harus aku bilang ke orang tuaku. Maksudnya bilangkan ke saudara aku. Aku udah bilang ke mbak aku. Cuman mbak aku itu gimana ya? Makanya dia bilang gini, nanti dia ngancam-ngancam aku gitu kan. Nanti memang aku kasih tahu sama ayah katanya gitu kan. Ya, itu normally. Saya ngalami itu Aisyah. Saya bukan ngalami itu. Saya ngalami mau dibunuh. Saya ngalami diusir. Saya ngalami dihapus semua hak waris. Saya ngalami udah saya alami lah di masa lalu. Tapi menang karena saya ikuti proses step by step tahapnya. Saya dimuridkan, saya dimentori, saya digembalakan, sehingga saya tahu
kebenarannya, saya belajar hidup dalam kebenarannya. Kalau bicara yang banyak dipanggil sedikit dipilih itu, bahasa dipilih itu artinya living with destiny namanya. Hidup dalam panggilannya dia nanti. Nah, Iya. setiap kita ini punya destiny. Mikana punya destiny, Pak Cipto punya destiny, Lina Wijaya punya destiny, apa saya sendiri ini juga punya destiny. Saya punya destiny. Iya, Nah, Aisyah nanti punya destiny, seperti iya, itu. Iya, Mas. Gini, Mbak aku tuh pernah bilang yang aku kasih tahu sama Mbak aku tentang apa yang aku rasakan kan. Terus Mbak aku bilang gini, pendeta aja itu ada tuh pendeta yang mualaf kayak gitu. Kamu kok pilih yang aneh gini, mau gimana kamu ini kayak gitu. Oh, udah pernah bilang ya sama Mbak ya? Iya, iya Mbak. Berarti dia sudah ada keberanian. Udah ada keberanian. Tapi dia. cuma satu Mbak aku yang satu aja gitu. Cuman Mbak aku tuh ngancam-ngancam aku kan, cuma dibilang gini, aku kasih tau ya sama ayah gini, kamu udah pindah keyakinan yang itu kafir gitu kan gitu. Terus gimana ya? Nah, mungkin gini lah, saya kasih trik Anissa. Anissa bisa namanya juga Aisyah ya. Aisyah bisa membawa Iya. Quran surah An-Nisa 159 untuk dibaca, untuk disampaikan kepada kakak. Jadi yang kita bahas itu gak usah agama deh, karena agama nggak ada yang bisa menyelamatkan. Jadi nanti Aisyah cerita, ini bukan bicara masalah aku pindah agama deh, Kak. Oke. Agama nggak ada bisa menyelamatkan manusia. Saya hanya mau percaya dengan jalan yang lurus, Siratal Mustaqim itu. Saya hanya percaya kepada Yesus, Imam Mahdi itu. Saya hanya akan percaya kepada dia, kalimatullah itu, rohullah itu, seperti itu. Sehingga Aisyah akan semakin bijak di saat bertambah pengetahuan dan memiliki mentor yang baik dan benar. Karena Aisyah akan mengatakan bukan dari sudut pandang agama lagi. Agama nggak penting, Aisyah. No one religion can save person. Tidak ada satu agama yang bisa menyelamatkan manusia. Iya, itu tadi aku pernah bilang. Aku pernah bilang sama Mbakku, agama itu buatan manusia gitu kan. Agama itu nggak menyelamatkan kita dari dosa ya, dari dosa kita, walaupun kita itu bersedekah, berbuat baik. Karena itu aku ingat kata-kata teman aku yang Kristen, katanya gini, itu tidak efektif di mata Allah gitu, di mata. Nah, jadi ya udah, aku tuh bertentangan dalam hati aku gitu loh. Ya, itu yang membuat aku tuh yakin. Ya, makanya, jadi gini Aisyah, kalau saya katakan, Aisyah terlalu dini untuk berkata sudah percaya penuh kepada Yesus. Kenapa? Aisyah baru mengalami tahap awal, dia menyatakan diri. Aisyah perlu proses dimuridkan, perlu proses dimentorin, perlu proses pengenalan yang lebih dalam, sehingga oleh karena kuasa Roh Kudus yang akan memberi kita roh hikmat, roh pengertian. Karena dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan begini, roh yang ada padamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nanti Aisyah akan dibawa kepada kuasa kekuatan, kasih dan ketertiban itu. Semua akan diatur begitu indah. Jadi living with proses kalau nasihat saya. Ikuti prosesnya, ya jangan terlalu buru-buru karena suatu perasaan. Ikuti prosesnya. Tuhan itu mengajar kita step by step. Aisyah, boleh Gini, tahu Mas, nggak udah berapa gini, lama? gini, Aisyah mau tahu. Iya, oke. Udah berapa lama kamu merasakan pengalaman iman-imu ini membawa damai? Udah berapa lama? Ada setahun? Gini, Mbak, sebenarnya aku jujur ya, ini sudah 5 bulan sebenarnya aku tuh membaca. Oh. Iya. Cuman karena aku takut, makanya aku tuh takut sama orang tua aku gitu loh, sama saudara aku. Berarti dalam 5 bulan ini kamu benar-benar bergumul ya? Iya, takut. Kamu ada cerita-cerita ngomong ke kakakmu itu kira-kira udah Itu sama berapa Mbak lama? aku aja, sama Mbak aku aja. Iya. Terus itu, jadi Mbak aku tuh bilang, nanti kalau kamu kayak gini, kamu kasih tahu sama ayah, katanya gitu. Terus itu yang aku rasakan itu bukan hanya kasih damai, tetapi aku tuh pernah sakit demam gitu kan. Terus aku tuh apa ya, berdoa gitu kan, sakit dia tuh sampai berminggu-minggu gitu kan. Terus orang-orang ini saudara aku itu ya itulah sakit biasa gini-gini kan, nggak ada yang peduli gitu kan tentang aku sendiri. Jadi ya udahlah, aku tuh berdoa sama Tuhan. Aku bilang gini, aku Isa Al-Masih, aku yang dalam penglihatan aku tuh Isa Al-Masih, tapi kayak itu ada, marilah ikut aku gitu kan. Aku merasakan itu kayak itu memang Yesus gitu kan. Terus aku berdoa, aku bilang, Tuhan Yesus, dan Tuhan, ini aku semua yang aku rasakan, yang dalam pergumulan aku Tuhan, di dalam diri aku banyak yang jadi percecokan dalam keluarga aku. Aku Tuhan gitu, aku percaya Tuhan, Engkau sebagai juru selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan aku dari dosa, yaitu dosa yang terkutuk, yaitu maut. Tuhan, jika Engkau mengizinkan aku Tuhan untuk aku kembali, untuk memulihkan aku, pulihkan aku Tuhan. Itu yang terakhir aku
waktu aku sakit tuh tiba-tiba 2 hari ya, aku tuh merasakan itu pulih kembali dalam diri aku tuh. Amin. Pulih kembali ya, dalam diri aku tuh pulih kembali. Terus masih aja saudaraku tuh, saudaraku bilang aku tuh, iya pokoknya adik aku tuh nggak tahu, tapi yang tahu itu mbak aku, jadi gitu. Udah Bang Mamat bungkus-bungkus dikawal sampai Pekanbaru sana. Kawal di darat bungkus-bungkus. Ya, Sama-sama Aisyah, kita berada di Pekanbaru. Aisyah kamu fallback ya. Saya sudah ikuti kamu, nanti kita diam saja. Nanti kamu juga bisa ikut menara doa ya secara online. Ya. Iya, Mbak. Atau mungkin kita bisa nyanyi satu lagu dulu ya, memberi kekuatan. Boleh satu lagi. Aisyah kerja, kuliah atau apa sekarang? Saya kerja. Oke. Saya kerja di Bank BCA. Usianya Oke. 4 tahun soalnya Bang. Jadi Iya. udah Oke. dewasa sebenarnya. Baik. Oke, Aisyah, kalau weekend bisa flag ke Batam? Ya mungkin gini saja, nanti di DM Nanti saja. ketemu saya, ya. Follow itu ya, Pastor Muhammad Paulus Aisyah ya, supaya bisa DM-an ya. Yesus Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak gentar. Mungkin Jackie gitarin dong Jackie ya, kita nyanyi lagu El Shaddai. Mana gitarmu, Pra? Tapi sorry nih, belum bisa open cam. Ini akun. Ya. Biasa. Sadai. Lagu apa? Kami Ya, sana. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Saya. Kan liriknya dulu. Dari G, Pra. Ketinggalan, Pra. Iya. Sebentar ya. Oke. Tak usah Usah ku takut, takut, Allah Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah bimbang. bimbang, Yesus Yesus peliharaku. Haleluya. tak usah Mas, Roh Kudus hiburku. Mas yang memberkatiku. El El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Ya Aisyah, gak usah takut, Tuhan Yesus menjagamu. Tidak usah takut, Tuhan Yesus menghiburmu dan memberkatimu. Amin. Oke, doakan Aisyah, Pastor Muhammad. Silakan Pastor Muhammad, doa untuk Aisyah. Buka mute-nya, Pastor. Buka mute-nya. Mute-nya dibuka, Pastor. Udah. Lu ngapain nang bau? Ngapain? Oh, Oke, Aisyah. Let's we Bentar. pray. bentar. Kalau Pastor Muhammad nggak mau mendoakan, mungkin entah Pastor Cipto lah yang mendoakan ya. Ya, doakan Aisyah, Pastor Cipto. Kita berdoa ya. Bapak Surgawi, kami secara khusus Tuhan bersuka cita karena Aisyah Tuhan. Kami secara khusus mau berdoa untuk Aisyah Tuhan, agar Aisyah Tuhan mengerti di dalam dirinya terdapat kekuatan yang sangat besar Tuhan. Tidaklah dia takut kepada siapapun, karena Engkau besertanya. Jalan hari-harinya Tuhan, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, setiap menit, setiap jam, setiap saat, Engkau selalu menyertainya. Engkau sang pencipta alam semesta, Tuhan Yesus. Engkau selalu menggandeng tangan kanan Aisyah. Engkau menghadapkan wajahmu kepada Aisyah Tuhan. Biarlah hidup Aisyah Tuhan menjadi cerita yang manis, cerita yang indah, cerita yang penuh kesaksian Tuhan atas cintamu Tuhan Yesus. Biarlah hidup Aisyah Tuhan bukanlah sia-sia, karena Engkau sudah memilih Aisyah. Kami tahu Tuhan bahwa Aisyah akan dipakai Tuhan
terus Amin. menjadi Tuhan terang, menjadi cahaya, menjadi dampak bagi sebanyak-banyaknya orang. Tuhan Yesus, Engkau jamah keluarga Isa juga Tuhan, bekerja dalam kehidupan keluarga Isa, ayahnya, ibunya, kakaknya, celikan mata mereka Tuhan, ajar mereka mengerti Tuhan, bahwa tidaklah bisa manusia menyelamatkan manusia. Lembutkan hati mereka Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa jika Engkau beserta kami Tuhan, maka apa lagi yang kami takutkan? Jika Engkau beserta kami Tuhan, tutup mata di bumi, kami buka mata di surga. Jika Engkau beserta kami Tuhan, hati kami menjadi tenang. Engkau jamaah Isa Tuhan, apapun yang diinginkannya, tercapai dalam perkenan Engkau Tuhan Yesus. Malaikat tentara kuda berapi Tuhan, menjagai Aisyah senantiasa Tuhan. Hidupnya menjadi penuh kemuliaan. Hari-harinya Tuhan penuh dengan kemenangan. Ia dipenuhi dengan Amin. sukacita dan berkat senantiasa. Kami sayang kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau mencurahkan, melimpahkan cintamu untuk Aisyah Tuhan. Hanya Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menyayanginya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan haleluya, Aisyah. Amin. 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 Tuhan berkati. Ya, Aisyah nanti follow back saya ya. Udah saya follow ya. Nah, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkatimu ya, saudariku ya. Mbak, makasih Mbak. Ya. Tepuk tangan buat Aisyah yang cantik dan manis. Haleluya, haleluya. Oke, sekian video ini. Apa pandangan saudara tentang hal ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe channel ini. Dukung channel ini untuk mencapai 1 juta subscriber. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.